Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pista sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan tanganku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung, batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya.
Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai bagi kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan ada padaku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya.
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita bersyukur sekali lagi, sama-sama bersyukur karena kesempatan ini kita dapat bersama sebagai umat Allah, dan kehadiran saudara-saudari sekali lagi saya percaya bukan karena minyak, tetapi karena semangat kesatuan kita. Dan semangat kesatuan kita ini adalah dari kuasa Roh Kudus. Seperti mana kita dengar dalam Injil, Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk membawa kabar baik, dan Roh Kudus menguasai dia. Demikian juga saudara-saudari dengan kita, kesatuan kita ini adalah dari dorongan Roh Kudus. Dan kita harus bersyukur karena selama ini saudara-saudari mengingati kita sudah 30 tahun, hampir 30 tahun sebagai sebuah keuskupan. Semangat kesatuan ini sentiasa dapat kita rasa, kita lihat. Dan pada petang ini saudara-saudari kita juga bersyukur karena para padri kita akan melakukan pembaharuan janji kesetiaan mereka kepada Tuhan yang memanggil, yang mengutus, Tuhan yang kita layani. Saudara-saudari, dalam kesempatan ini, lebih-lebih dalam suasana masa Minggu Suci ini juga, tentu sekali kita lebih peka terhadap apa yang dirasa oleh Yesus sendiri sebelum dia mengalami kesengsaraan dan kematian dan seterusnya kebangkitan. Kalau kita perhatikan 2 hari yang lalu, hari kemarin dan hari ini, bacaan-bacaan itu saudara-saudari menggambarkan kepada kita bagaimana Yesus begitu gelisah juga karena ketakutan menghadapi kesengsaraan. Kesengsaraannya itu saudara-saudari adalah karena tidak kesetiaan oleh murid-muridnya, terutama sekali Yudas. Yudas menjual dia, mengkhianati dia. Petrus juga yang cakap besar, akhirnya menyangkal dia 3 kali di depan umum. Saudara-saudari, dalam hidup kita sebagai umat, khususnya sebagai pemimpin umat, pelayan umat, perkara seperti ini juga boleh terjadi kepada kita. Dan karena itulah gereja mengajak khusus para padri setiap tahun, khusus pada peringatan perjamuan terakhir dan penciptaan Ekaristi, para padri membaharui komitmen mereka. Komitmen yang telah mereka lafazkan waktu mereka ditabiskan, ya. Karena memang kalau waktu pentabisan itu semua pun ya haleluya dan ya senang sekali bilang ya saya setia. Tetapi apabila kita datang kepada pelayanan
lain perkara sudah, ya. Dan itu yang berlaku pada Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, dan Yudas juga akhirnya tidak dapat menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya memanggil Yesus sebagai Rabi, ya, sebagai guru. Perkara seperti ini, saudara-saudari, memang boleh berlaku pada setiap kita. Jikalau kita tidak mengutamakan Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari, lebih-lebih di dalam menjalankan pelayanan, komitmen kita. Dan sebab itulah, saudara-saudari, bagi kita jelas sekali apa yang perlu kita lakukan. Bukan hanya sebagai pemimpin-pemimpin umat, pelayan-pelayan umat, tetapi bagi kita semua, para religious juga. Di atas ini kamu boleh lihat. Tema ini telah kita ambil dan kita hayati bersama 5 tahun, sejak 5 tahun yang lalu, di mana kita pada waktu itu merayakan ulang tahun ke-25 keuskupan. Ulang tahun ke-25 kita. Dan kita telah mengambil tema pastoral ini, ya. Kita hidup dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan Yesus Kristus. Bagaimana pengamalannya saya tidak tahu. Tapi memang tema ini, saudara-saudari, sangat penting supaya menjadi pedoman hidup kita tiap-tiap hari dalam membangun relasi kita dengan Tuhan, supaya Dialah sumber, Dialah alasan, Dialah tujuan hidup kita sebagai murid-muridnya, sama ada memimpin, melayani, atau biasa-biasa saja. Jadi saudara-saudari, marilah kita mengambil kesempatan pada masa ini untuk sama-sama kita membaharui, bukan hanya para padri, tapi kita sebagai umat membaharui komitmen kita kepada Yesus. Apa yang telah lalu, Tuhan akan mengampuni, kita percaya itu, dan Tuhan akan menguatkan kita sekali lagi dengan kehadiran Roh Kudus-Nya dalam diri kita. Kalau kita perhatikan, saudara-saudari, dan kita renung bagaimana umat purba, ya, umat Kristen awal itu dapat hidup dalam kesatuan dan kebahagiaan, itu adalah karena Roh Kudus yang menguasai mereka. Dan mereka mau dikuasai Roh Kudus karena Roh Kudus itulah mendorong mereka hidup dalam kesatuan. Roh Kudus itu mendorong mereka hidup dalam kebijaksanaan, dan Roh Kudus itu mendorong mereka supaya mampu melakukan apa yang patut dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kesempatan seperti ini, saudara-saudari, menyadarkan kita peranan Roh Kudus lebih kuat lagi, dan tiap-tiap hari, sama ada secara pribadi, dalam keluarga, dalam komuniti, marilah kita mohon dikuasai Roh Kudus selalu.